Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang apabila seseorang mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, dipastikan dia tidak mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan lebih dari itu, Allah juga memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat hidayah. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih olehnya. Tidak semua orang mendapatkannya. Maka ketika kita mendapatkannya, kita wajib bersyukur. Kita wajib untuk menggunakan hidayah tersebut agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasaru Tashilil Aqidatil Islamiyah, yaitu tentang ringkasan kitab bagaimana cara untuk memahami dengan mudah akidah Islam. Kitab yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan beberapa nama bagi akidah.
Di antara sebutan atau nama bagi akidah, terkadang akidah disebut dengan istilah sunnah, as-sunnah. Ya, dengan alasan karena akidah Islam, akidah Islam itu bersumber dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah itu untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Kemudian nama lain bagi akidah yaitu usuluddin. Bahwasanya akidah merupakan pangkal, pondasi bagi agama. Sehingga selainnya merupakan cabangnya. Dengan alasan karena kenapa di akidah disebut sebagai pondasi? Karena yang namanya amalan anggota badan, amalan yang dilakukan oleh fisik, itu tidak akan benar, tidak akan diterima manakala akidahnya itu rusak. Meskipun amalannya banyak, sholatnya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, puasa Ramadan juga, haji juga mungkin, tapi manakala akidahnya rusak, semuanya dihitung rusak, sebagaimana orang yang tidak memiliki amal. Sehingga pondasi bagi amal adalah akidah. Maka akidah dinamakan sebagai usuluddin. Dan juga akidah disebut sebagai al-fiqhul akbar, fikih besar. Fikih besar. Karena akidah ini li'annal aqidah hiya asluddin. Karena akidah sebagaimana tadi kita ketahui merupakan pondasi bagi agama. Ya, sedangkan fikih yang mengatur perbuatan anggota badan itu dinamakan sebagai al-fiqhul asghar. Ya, seakan-akan fikih itu ada dua, fikih besar dan fikih kecil. Fikih besar berkaitan dengan akidah, apa yang ada di dalam hati, dan fikih kecil adalah apa yang dilakukan oleh anggota badan. Ya, karena amalan merupakan cabang dari apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah beliau menulis, beliau mengarang, menyusun kitab yang isinya akidah. Di dalam kitab beliau berisi tentang penjelasan akidah. Kemudian kitab beliau diberi nama Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Ya, jadi ada seorang imam yaitu Al-Imam Abu Hanifah punya kitab. Di dalam kitab itu berisi tentang prinsip-prinsip akidah, kemudian dikasih nama kitabnya Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang akan kita lanjutkan pembahasan yang kedua atau istilah-istilah yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah setiap kita sudah pernah mendengar ucapan, perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, siapa mereka? Itu yang jadi pertanyaan. Karena maaf saja, semua orang itu mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini sesuatu yang baik ketika seseorang itu dia mengaku ahlus sunnah, kemudian dia bangga dengan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan sesuatu yang jelek ya.
Ada orang bangga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah sesuatu yang baik. Cuma yang jadi pertanyaan, siapa itu Ahlus Sunnah? Bagaimana karakternya Ahlus Sunnah? Sehingga jangan sampai sudah ngaku Ahlus Sunnah ternyata nggak mewakili, ya, tidak mewakili sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikehendaki. Ya. Diterangkan di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Ya. Dari definisi ini, mungkin nggak kita masuk sebagai Ahlus Sunnah? Pertanyaannya, mungkin nggak? Bisa nggak? Dari definisi ini bisa, karena ada dua kriteria. Kriteria pertama para sahabat Nabi, kriteria kedua bukan sahabat tapi orang yang mengikuti para sahabat. Ya, kalau kita masuk kriteria yang pertama atau kedua? Kedua, ya, kita bukan sahabat Nabi, tapi kita ingin sebagai orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dengan cara yang baik, dengan benar. Sehingga dikatakan mengikuti dengan baik dan benar ketika mengikutinya itu didasarkan, berlandaskan kepada ilmu, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar penisbatan, tapi dilandaskan kepada ilmu, dilandaskan kepada bukti, kepada data. Ini loh, para sahabat dulu seperti ini dalam memahami ayat ini, dalam memahami hadis ini. Ya. Itu yang dimaksud dengan baik dan benar. Ya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga siapapun orangnya yang mereka konsekuen, mereka komitmen untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka orang tersebut termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga wahum Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut al-mutamassikuna bil aqidatis sahihatil khaliyati min syawaibil bid'ah wal khurafat. Ini diantara pembuktian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantara bentuk mengikuti para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah yang benar. Para sahabat komitmen kepada akidah yang benar. Mereka memahami akidah secara langsung bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai permasalahan akidah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh kepada akidah yang benar, al-khaliyah, yang tidak ternodai, yang kosong. Ciri akidah itu benar apabila kosong min syawaibil bidah, ya, kosong dari kotoran perbuatan bid'ah. Kalau akidahnya tercampur dengan hal-hal yang dulu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, maka namanya
akidahnya itu belum murni, belum kosong dari kotoran kebid'ahan. Wal khurafat, dan dari hal-hal yang bersifat khurafat, termasuk di sana takhayul. Sehingga kita seorang muslim itu simple di dalam memegang prinsip, di dalam meyakini sesuatu. Kembalikan saja kepada landasan yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga manakala kita berbenturan atau melihat ada sebuah keyakinan yang jelas-jelas kita tahu itu bukan keyakinan yang bersumber dari agama kita, maka seorang yang ittiba kepada mereka, dia itu akan ringan tinggalkan keyakinan itu. Meskipun terkadang maaf saja ya, dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang terkesan ada istilah, maaf ya, kualat gitu. Nanti kalau nggak seperti ini bisa kualat. Seorang muslim nggak ada rasa, oh iya nanti jangan-jangan enggak. Dia kembalikan kepada dalil. Perkara adanya mungkin musibah, adanya apa, itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpegang kepada dalil, maka itu sudah benar. Ya, sehingga kita tidak mengambil akidah yang semata-mata hanya berdasarkan katanya dan katanya. Ya. Ini akidah yang benar seperti itu. Dan itu yang dimiliki oleh para sahabat. Seorang akan dikatakan sebagai ahlu sunnah kalau mengikuti akidahnya para sahabat. Wahiyal aqidatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wattafaqa 'alaiha ashabuhu radhiyallahu anhum, dan telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka semua. Kemudian ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, kenapa disebut ahlus sunnah? Dan nanti yang kedua, kenapa disebut sebagai al jamaah? Sehingga ketika digabung menjadi ahlu sunnah wal jamaah, maka diterangkan oleh muallif hafizahullah ta'ala, wa qad summu ahla sunnati, kenapa mereka diberi nama, dijuluki atau disebut sebagai ahlu sunnah? Jawabannya li'ilmihim, li'amalihim bimuqtada sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mabniyati lil Quran. Ya. Kita ulangi, kenapa disebut ahlus sunnah? Karena amalan yang mereka lakukan, li'amalihim, amalan yang mereka lakukan itu konsisten, berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sunnah Nabi itu al-mubayyinati lil Quran. Yang namanya sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Ya, jadi kenapa disebut al-sunnah? Jawabannya simpel, karena ittiba kepada sunnah, gitu. Karena ittiba mengikuti sunnah. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Di sini beliau mengatakan wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu bukan makna sunnah dalam pengertian fikih. Apa sunnah dalam pengertian fikih? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Yang dimaksud sunnah itu bukan itu. Ya, karena kadang maaf saja ada yang memahami, oh ini maksudnya kita harus semua amalan sunnah dikerjakan. Bukan itu maksudnya. Ya. Dan bukan menunjukkan mengerjakan amalan sunnah itu enggak baik. Justru itu baik, mengerjakan amalan sunnah baik, itu bagian dari ittiba kepada sunnah. Gitu. Tapi yang dimaksud itu bukan itu. Yang dimaksud mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah dalam makna perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan dari Nabi, yang mana itu semua berdasarkan kepada berita yang sahih. Ya, jadi sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berdasarkan data yang sahih atau dalil yang sahih. Ya. Karena kadang ada orang mengatakan, Nabi Muhammad itu seperti ini, seperti itu, tapi dia nggak punya datanya itu. Nah, maka ini bukan sunnah. Nggak punya apanya, nggak punya dalilnya. Kalau berkata Nabi berkata seperti ini, seperti itu, Nabi berbuat seperti ini, seperti itu harus dibangun di atas dalil. Bukan dibangun di atas kayaknya, sepertinya, katanya, enggak. Ya, sehingga di sini Nabi kita mengatakan wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, yaitu mengikuti cara hidupku, ucapannya, perbuatannya, persetujuan yang ada pada beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan hidayah, yaitu sunnahnya para sahabat min ba'di, setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ya, di sini menggunakan addu 'alaiha, menggigit dengan gigi geraham. Gigi itu ada, geraham itu yang depan atau yang pinggir? Yang mana? Yang ini ya, yang pinggir geraham ya. Yang depan namanya gigi. Gigi apa? Taring ya, apa seri? Ya gigi depan gitu lah ya. Coba kita bayangkan, kita bandingkan. Misal ada tali sebesar ini ya, misal ya, sebesar ini talinya, kita gigit pakai gigi yang depan, ini depan ya. Kemudian digigit dengan kuat, kemudian talinya kalau bahasa kita disebrak gitu, ditarik dengan kuat, kira-kira giginya patah atau talinya yang patah? Kira-kira kenapa Pak? Giginya yang patah atau talinya yang patah? Giginya kalah ya, gigi sini, gigi depan tadi ya. Sekarang bandingkan digigit dengan gigi yang sini, gigi geraham. Ketika ditarik, gigitannya ini dengan gigitan yang kuat,
tinggal kuat-kuatan. Yang narik atau yang ditarik. Yang jelas giginya itu bisa menggigit dengan kuat dan tidak patah. Karena gigitan paling kuat gigitan yang ada di sini. Gigitan gigi geraham, bukan gigi taring. Apa gigi saya apa taring yang depannya? Gitu. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan berpegang atau menggigit sunnah dengan gigitan yang paling kuat. Bahkan kalau kita lihat di dalam perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan "Addu 'alaiha". Kalau dalam bahasa Arab yang namanya dhamir ha itu untuk mufrad, untuk bentuk satu. Ya, dalam bahasa Arab itu ada ha, nanti ada huma dan ada hum. Ya. Addu 'alaiha. Seakan-akan beliau memerintahkan gigitlah 'alaiha sunnah tersebut. Padahal sebelumnya beliau mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Seakan-akan dua, ya kan? Sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Tapi ketika beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan bentuk satu, bukan gini. Addu 'alaihima, gigitlah kedua sunnah tadi. Enggak. Langsung lebur jadi satu. Kenapa? Karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang paling antusias untuk mengikutinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita jauh dengan para sahabat dalam hal antusias mengikuti sunnah. Mereka orang yang paling antusias, yang paling semangat. Sebaliknya, ketika para sahabat memiliki satu sunnah, satu perkataan, satu perbuatan, maka para sahabat ini berlandasan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga digambarkan dengan bentuk satu. Gigitlah sunnah tersebut, yaitu sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabat bin nawajib, dengan gigi geraham. Setelah digigit jangan pernah dilepaskan, berpegang teguhlah. Fahum. Maka di sini disebutkan karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya'lamuna, para sahabat itu mengetahui anna hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul hadyi, karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Sehingga para sahabat tidak ada yang ragu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya dicontoh oleh para sahabat. Mereka sangat semangat. Faqaddamuhu ala hadyi man siwah, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendahulukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk selainnya. Sehingga mereka tidak pernah membentur-benturkan. Ada ini perkataan Nabi dibenturkan dengan perkataan fulan. Kalau sudah mendengar kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah, mereka antusias. Ya, ada rasa bangga, rasa senang, rasa haru di dalam hatinya. Ya. Maaf saja ya, kadang beda dengan orang-orang zaman sekarang. Dibacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak nggak ada rasa, biasa saja gitu. Nggak ada antusias. Oh, ini apa ini?
kemudian siap-siap mendengarkan, siap-siap memahami, berniat untuk mengamalkan. Ya maksud saja kadang orang-orang zaman sekarang mereka tidak antusias. Meskipun kalimatnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah berita gitu kan, ada sebuah perkataan yang berasal dari Rasulullah yang akan disampaikan. Dan kadang ya ketika disebut berkata, kemudian yang dimaksud di situ orang yang dia banggakan dari selain Nabi ya, mungkin pimpinannya, mungkin idolanya, ada rasa antusias. Oh ini orang yang sangat saya banggakan akan berkata. Ya, kadang ada orang yang fan gitu ya kepada seseorang. Orang yang ngefan kepada seorang, yang sangat mengidolakan seseorang, ketika orang itu berkata ada rasa ingin mendengarkan sebaik-baiknya, kemudian ingin memasukkannya ke dalam hati, kemudian ingin dihafalkan, ingin disampaikan lagi. Maka yang seperti ini yang paling berhak adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada pada para sahabat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencontoh para sahabat. Ada antusias kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tahu bahwa petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Kemudian yang berikutnya, ya kalau tadi kenapa disebut ahlus sunnah? Simpelnya karena ittiba kepada sunnah. Ya, para sahabat ittiba kepada sunnah. Orang yang mencontoh para sahabat yaitu ittiba kepada sunnah, maka ini juga termasuk ahlus sunnah. Wa summu al jamaah. Kenapa mereka juga disebut al jamaah? Li'annahum ijtama'u ala tiba'i sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena mereka berkumpul di atas satu perkara. Jamaah ya, disebut jamaah karena mereka berkumpul di atas satu perkara, yaitu ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma'a alaihi salafu hadhil ummah, dan juga berkumpul di atas apa yang sudah menjadi ijma' dari pendahulu umat ini. Fahum qad ijtama'u 'alal haqqi, maka al-sunnah atau al-jamaah ini berkumpul di atas al-haq. Jamaah itu kan secara bahasa itu banyak, jumlah banyak berkumpul dalam satu perkara gitu. Dalam hal ini berkumpul di atas sunnah Nabi, di atas ijma'nya kaum muslimin, dan juga berkumpul di atas al-haq. Wa ala aqidatil islamiyatil khaliyati minasyawaib, dan juga mereka berkumpul di atas akidah Islam yang kosong dari noda-noda atau kotoran-kotoran, baik kotoran bid'ah maupun kotoran syirik. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian wa aidan faqad samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyata al-muttabi'ata li sunnatihi wa tariqati ashabihi. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama atau menyebut dengan istilah al-firqah an-najiyah, satu kelompok yang akan mendapatkan keselamatan, yang mereka itu mengikuti kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam wa tariqati ashabihi, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya.
Fahum ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kadang disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang akan mendapatkan keselamatan. Sammahumul jamaah, kemudian mereka dinamai sebagai al-jamaah. Faqad thabata an Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ada dalilnya, telah ada dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahlal kitabaini, sesungguhnya dua ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hari ini masih ada nggak ahlul kitab? Ya masih ada. Orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka itu ahlul kitab. Ya. Nabi kita memberitahukan sesungguhnya ahlul kitab iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Mereka terpecah belah pada agama mereka menjadi 72 golongan. Ahlul kitab menjadi 72 millah, golongan atau ajaran. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna hadhil ummata sataftariqu ala 73 millah. Dan sesungguhnya umat ini berarti siapa? Umat Islam. Kalau tadi kan ahlul kitab Yahudi Nasrani menjadi 72. Dan sesungguhnya umat ini, yaitu Islam, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Banyak mana? Banyak Islam ya. Yahudi Nasrani 72, Islam 73. Ya'nil ahwa'a, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalimat al-ahwa atau al-hawa, atau kadang ya diterjemahkan ke bahasa kita itu hawa nafsu. Cuma kadang terjemahan kita kurang mewakili hakikat makna. Kadang ketika diterjemahkan hawa nafsu, pengikut hawa nafsu gitu ya, kadang terpikir di kita apa? Coba kalau jenengan mendengar dia itu pengikut hawa nafsu, yang terpikir di sini apa? Orang-orang yang mungkin gitu ya, dia mengikuti syahwat gitu. Orang yang suka minum-minuman keras gitu kan, orang yang suka pergaulan bebas, orang yang setiap harinya nggak pernah tidak judi gitu. Tidak pernah tidak judi berarti apa? Judi terus gitu. Kemudian orang yang tidak mau puasa Ramadan misalnya. Iya enggak? Kadang seperti itu enggak yang terpikir? Ya. Kalimat pengikut hawa nafsu, ya, karena terjemahan kita gitu ya, hawa nafsu itu terjemahan kita. Ya. Itu maksudnya bukan dari sisi itu, gitu. Bukan dari sisi itu. Betul yang tadi itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam makna pengikut mengumbar syahwat, ya enggak? Orang-orang yang mengumbar syahwat, tidak mau direm, tidak mau diatur, dilarang minum malah minum gitu kan? Namanya tidak mau diatur.
Minum, bukan minum ini ya, minum yang itu gitu ya. Dilarang makan, malah makan. Makan apa? Daging babi misal itu. Kemudian dilarang pergaulan bebas. Dilarang pacaran, malah bebas, nggak ada batas gitu kan. Ya, ini namanya pengikut syahwat. Orang yang mengumbar syahwat. Adapun yang dimaksud dengan pengikut hawa nafsu adalah orang-orang yang memiliki prinsip di dalam agama. Dia berprinsip di dalam agama yang dia pegang menggunakan kehendak hawa nafsunya dalam menghukumi sesuatu. Menghukumi halal haram berdasarkan keinginan hatinya saja. Kemudian dalam hal menunaikan kewajiban, ketika hawanya, keinginan hatinya mengatakan, loh ini baik ini, masa kita setiap keluar masjid tidak boleh mengucapkan surat Al-Ikhlas 3 kali, bukankah Al-Ikhlas itu baik? Ini maksudnya. Dia berbicara tentang agama pakai perasaan, itu diantara hawa nafsu. Dia berbicara tentang agama pakai akal, itu yang dimaksud pengikut hawa nafsu. Hanya pakai akal, pakai perasaan, nggak mau pakai dalil. Oh menurut saya baik, masa jelek keluar masjid harus baca Al-Ikhlas 3 kali, masa jelek? Gitu kan misalnya. Jangan kalau mau naik mobil gitu baca surat apa? Enggak usah tahu Al-Baqarah gitu misalnya. Baik ini karena ini surat terpanjang. Ya baik dari sisi dapat pahala banyak, tapi kalau mewajibkan atau paling enggak mensunnahkan, paling enggak dia memberikan satu fadilah yang tanpa dalil, apalagi ditambah pasti jenengan hari itu dapat di atas 1 juta penghasilannya. Misal. Ini namanya berbicara tentang agama pakai hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang pakai hawa nafsu, kalau kita cermati, kembalinya ke logika mereka, dan itu pun logika yang relatif. Tidak bisa diterima benar seutuhnya, artinya tidak bisa diterima, oh ini baik seutuhnya, enggak. Dari sinilah maka disebutkan di sini, yakni al-ahwa, orang-orang yang mengikuti hawanya, mengikuti seleranya dalam hal beribadah, dalam hal beragama, maka orang-orang seperti itu kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka. Dari 73 semuanya di dalam neraka illa wahidatan, kecuali satu. Milih yang satu atau milih yang banyak? Yang satu. Nabi kita mengatakan semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Maka masing-masing orang yang membaca hadis ini, yang mendengar hadis ini, dia harus punya antusias agar dia masuk di yang satu itu. Siapa yang satu? Nabi kita sudah ngasih tahu, wahiyal jamaah. Satu yang selamat dari neraka adalah al-jamaah. Nah, Nabi kita menyebut dengan al-jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajaral kalab bi sahibihi, kama yatajaral kalabu bi sahibihi. Beliau menggambarkan sesungguhnya saja kelak akan ada di tengah-tengah umatku orang-orang kaum yang menjalar di tengah-tengah mereka penyakit mengikuti hawa nafsu ini. Mengikuti dalam beragama tidak pakai dalil. Pakainya katanya, pakainya menurut saya, pakainya sesuai dengan logika harusnya begini dan begitu. Hanya itu. Tidak pakai dalil.
Ini disampaikan oleh Nabi kita. Akan ada masa seperti itu. Kama yatajaral kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit anjing gila menjalar pada tubuh orang yang terkena penyakit tersebut. Ya, di sini disebutkan penyakit anjing gila itu sebuah penyakit. Apabila seseorang terkena penyakit tersebut, maka dia akan merasakan haus yang sangat-sangat haus, dan dia tidak bisa minum sampai meninggal dunia. Ya, di sini dengan penamaan al-jamaah. Ternyata penamaan al-jamaah itu penamaan yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih cukup panjang pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita termasuk dari orang-orang yang layak untuk disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan termasuk hanya mengklaim, tapi kita berusaha agar termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara kita belajar dan kita beramal sesuai dengan apa yang disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.